Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, Kota Bekasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Ini mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur transportasi seperti LRT, dan juga pengembangan sektor pendidikan dan juga kesehatan. Pemerintah Kota Bekasi juga aktif dalam mendukung koperasi dan juga UMKM serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saya akan membahasnya bersama Bapak Daryanto selaku Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, sekaligus anggota Komisi 2 yang membidangi bidang infrastruktur dan juga pembangunan Kota Bekasi. Pak Daryanto, apa kabar Pak? Baik Mbak Diana. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat, terima kasih banyak nih jauh-jauh dari Bekasi sampai ke studio CNN Indonesia. Terima kasih kembali. Kita berbicara tentang kemajuan Kota Bekasi, usia Indonesia 78 tahun. Bekasi sendiri kalau tidak salah 26 tahun. Betul. Bagaimana Bapak melihat sekarang pertumbuhan dan juga perkembangan di Kota Bekasi ini Pak? Iya Mbak Diana, jadi di usia yang masih terbilang remaja ya, 26 tahun ini Kota Bekasi terus membangun dan berkembang. Jadi kita sebagai salah satu kota, bukan hanya penyangga, jadi harapan kita Bekasi bisa menjadi kota metropolitan yang baru. Jadi kota yang memang betul-betul bisa membahagiakan dan juga menyenangkan para warganya yang hidup di Kota Bekasi. Jadi di usia 26 ini banyak sekali masih PR-PR dan juga harapan-harapan dari warga Kota Bekasi yang kedepannya bisa direalisasikan dan tentunya juga bisa setara dengan kota-kota yang ada dan juga sudah berkembang di Indonesia seperti itu, Pak. Bapak tadi menyampaikan harapannya adalah Kota Bekasi akan tumbuh sebagai kota metropolitan gitu ya. Apa ya faktor-faktor pendukung yang menjadikan Anda berpikiran ini Bekasi pantas untuk menjadi kota metropolitan? Iya, dengan geografis kita yang ada di bibir Jakarta, sekarang ini Kota Bekasi dilalui banyak program-program strategis nasional. Ada kereta api cepat, ada LRT. Jadi salah satunya Kota Bekasi yang punya stasiun LRT yang dilalui oleh 2 stasiun LRT. Dan juga kita ada Becakayu. Jadi kelanjutan Bekasi, pembangunan. Cawang, Kampung Melayu betul, ya Pak ya? Pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah sekarang ini tentunya menjadi aspek percepatan akses gitu. Dan juga percepatan transportasi. Dan juga kita juga dilalui oleh double track. Double track. Walaupun memang itu berdampak agak abu-abu nih Pak ya. Antara menguntungkan tapi juga ada kendalanya juga begitu ya. Dan juga sekarang ada program pengelolaan air minum di Kota Bekasi. Itu yang dilakukan oleh PUPR. Dan tentunya harapan kita program-program ini juga membangun Kota Bekasi agar bisa setara dengan kota-kota metropolitan lainnya seperti itu, Pak. Kalau kita coba untuk petakan Pak di Bekasi sendiri, ini berapa persen alokasi wilayahnya ini untuk pemukiman atau untuk industri? Itu seperti apa Pak? Jadi pembangunan yang pesat Kota Bekasi memang sekarang hampir 40% pemukiman baru atau perumahan baru. Jadi masih baru. Jadi masih cukup banyak lahan di Kota Bekasi, 60% ini, dan harapan kita juga dengan hal tersebut membangun dan juga menambah pendapatan PAD bagi Kota Bekasi, dan tentunya juga ini meningkatkan kesejahteraan yang ada di Kota Bekasi itu. Tapi kalau biasanya kita berbicara tentang pembangunan pemukiman, itu pasti harus kita singgung dengan persoalan lingkungannya juga nih ya Pak ya. Karena biasanya kalau ada di kota-kota besar, persoalan perumahan kumuh, sanitasi itu acap kali terjadi. Tapi kalau kita melihat di Bekasi sepertinya hal-hal seperti itu minim sekali. Ini pasti ada kiat khusus nih Pak, seperti apa yang dilakukan? Memang masih ada beberapa wilayah yang kita akui hal ini, tapi sangat minim sekali. Karena ada beberapa wilayah itu sudah kita buatkan juga program seperti dengan program Kotaku. Program Kotaku. Apa itu Jadi program untuk pembangunan kota. Jadi di mana pemerintah kita menyiapkan alokasi anggaran 1 miliar untuk 1 wilayah per RW. 1 miliar, 1 per RW. Jadi itu diperuntukkan untuk infrastruktur dan juga sanitasi dan juga saluran. Jadi memang itu pendanaannya difokuskan untuk pembangunan di wilayah tertinggal seperti itu. Jadi makanya syukur alhamdulillah sekarang ini kita lihat di Kota Bekasi hampir minim untuk wilayah-wilayah yang tertinggal seperti itu, Mbak. Itu mungkin bisa dicontoh ya Pak ya untuk wilayah-wilayah lain ya Pak ya. Karena memang masih banyak sekali di kota-kota besar persoalannya adalah di pemukiman adalah wilayah yang kumuh. Dan pasti nanti efeknya ke belakang bisa jadi tingkat kriminalitas meningkat seperti itu. Nah ini Pak kalau berbicara pastinya pembangunan sebuah wilayah itu membutuhkan investasi ya Pak, dalam negeri, luar negeri begitu. Boleh dong Pak juga diceritakan ini kira-kira apa sih potensi investasi begitu yang bisa dilirik oleh investor di Kota Bekasi Pak? Jadi Kota Bekasi sudah menyiapkan diri yang pertama dari segi regulasi. Jadi kita sudah membuat perda peraturan daerah tentang investasi dan penanaman modal. Jadi ini tentunya sebagai investor butuh keyakinan, butuh kepastian hukum
Nah makanya Kota Bekasi sudah menyiapkan regulasinya bahwa untuk mempermudah dan juga perizinan dan segala hal itu sudah kita siapkan. Dan yang kedua masalah infrastruktur. Nah sekarang Kota Bekasi tentunya Mbak Diana sudah tahu dan masyarakat juga mungkin sudah tahu semua bahwa infrastruktur sudah disiapkan. Jadi baik segi transportasinya, segi persiapan dari gedung-gedungnya, dan sekarang sudah dibangun SCBD banyak di Kota Bekasi dengan harapan Kota Bekasi bisa menjadi kota perdagangan dan juga jasa seperti itu. Iya, ini juga saya baru mendengar bahwa saat ini pembangunan infrastruktur jalan ini mencapai 120 km, itu benar seperti itu Pak? Betul, betul. 120 km dan ini ya Pak lagi ya? kita tingkatkan terus karena memang salah satunya kan banyak sekali Kota Bekasi dilintasi oleh jalan nasional seperti itu. Iya. Seperti itu Mbak. Makanya kita tingkatkan terus, mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti itu. Baik, ya ini juga kita melihat tadi Bapak menyampaikan ada banyak sekali ya proyek-proyek strategis nasional yang dikembangkan ke Bekasi. Artinya memang pemerintah pusat juga melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Tadi juga disebutkan ada LRT begitu ya. Ini kira-kira dampaknya seperti apa nih Pak yang sudah dirasakan meskipun baru diluncurkan nih Pak? Ya memang untuk saat ini kita lihat belum terlalu dirasakan karena memang baru launching. Tapi saya meyakini sekali nanti setelah berjalannya waktu ini akan sangat bermanfaat. Karena kita dilalui oleh 2 stasiun LRT pemberhentian dan juga bukan hanya masalah transportasi Mbak, tapi ternyata masalah UMKM juga cukup terbantu. Seperti apa itu Pak? Kemarin di KM 6 itu Wali Kota Bekasi sudah meresmikan langsung GRE UMKM. Jadi kita bersyukur juga kepada pemerintah kota sudah menyiapkan GRE untuk para UMKM dan juga yang di stasiun di Bulak Kapal itu juga sudah disiapkan juga, makanya kita berharap efek domino dari pembangunan LRT ini juga bukan hanya masalah infrastruktur, tapi juga masalah perekonomian juga akan berkembang drastis nantinya ke depan. Jadi bukan hanya brand-brand besar ya Pak yang bisa mendapatkan akses untuk berdagang di sana, tapi ternyata malah UMKM yang diberikan tempat di sana. Jadi memang ya Pak ya. prioritas utama kita adalah bagaimana pengembangan UMKM yang ada. Ekonomi kerakyatannya begitu. Ya ini juga di sana ada dilintasi Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, kemudian Jalan Tol Jakarta Cikampek begitu ya Pak ya. Juga kereta cepat Jakarta Bandung. Dan ini juga ada yang tadi Bapak sebutkan, ini ada double track KRL begitu ya. Tadi ini seperti yang Bapak sampaikan, ini agak senyum-senyum antara ya menguntungkan, tapi di sisi lain juga ada problematikanya. Dari sisi menguntungkannya untuk masyarakat Bekasi apa, dan juga problematikanya apa yang harus diselesaikan. Jadi keuntungannya karena ada ada stasiun kereta api Bekasi Timur itu memang ada pemberhentian di sana. Jadi kita masyarakat Kota Bekasi cukup terbantu dengan adanya stasiun itu. Kita bisa berhenti langsung di Kota Bekasi tanpa harus ke Jakarta. Nah, namun kendala lainnya adalah karena seringnya sekali perlintasan kereta api itu lewat melalui jalur-jalur tersebut, jadi akses untuk keluar dari wilayah barat ke wilayah timur itu harus melalui perlintasan kereta api. Dan kita harapkan juga karena dulu pemerintah pusat menjanjikan agar untuk dibangun flyover di Bulak Kapal. Nah harapan kita dari para masyarakat di sana, karena kebetulan itu dapil saya di Bekasi Timur, jadi itu bisa segera direalisasikan lah, karena dampaknya luar biasa. Karena sekarang baru ada 1 flyover yang dari wilayah barat ke timur itu di Sumarekon Bekasi. Gitu, yang lainnya belum ada. Jadi itu menjadi harapan bersama ya Pak, semoga segera terrealisasi. Kalau weekend itu, Sabtu Minggu itu keretanya lebih banyak, jadi kemacetannya lebih luar biasa. Lebih parah ya? Lebih parah. Oke. Baik, itu karena memang kalau misalkan kita berbicara kemacetan itu banyak sekali dampaknya dari sisi psikologis, kemudian ekonomi juga dan juga kesehatan ya Pak ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan. Kita juga ingin mengetahui seperti apa tantangan pembangunan yang ada di Kota Bekasi ya Pak ya. Boleh kita bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang kemajuan di Kota Bekasi masih bersama Bapak Daryanto selaku anggota Komisi 2 DPRD Bekasi. Bapak melanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi kita melihat banyak potensi ekonomi di sana, investor juga bisa melirik Bekasi yang sudah siap untuk menjadi kota metropolitan begitu ya Pak ya. Tapi pastinya berbicara Pak tentang pembangunan ada sekali tantangan, kendala, hambatannya gitu. Kalau dari kacamata Bapak melihat apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk pembangunan di Kota Bekasi, Pak? Kalau tantangan mungkin lebih banyak karena regulasi pusat ya. Tapi kalau untuk Kota Bekasi sendiri saya melihat dari pelayanan terpadu satu pintu juga kita sudah optimal. Malah kita dapat penghargaan dari tingkat nasional dan juga saya pikir masyarakat Kota Bekasi juga welcome terhadap para investor dan juga lainnya kita pikir sudah oke lah. Hanya memang kita perlu bagaimana regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini bisa ada sinkronisasi. Dan harapan kita ini itu juga tetap memudahkan. Karena sekarang ini juga kemarin pemerintah pusat baru saja menandatangani kerjasama di Bantar Gebang tentang PLT pengolahan sampah betul itu. Dan kita harapkan juga itu juga berdampak positif juga terhadap para investor lain untuk mau datang ke Kota Bekasi. Dan mungkin Mbak Diana saya sedikit menjelaskan bahwa ini ada perbedaan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Jadi memang orang melihatnya ini Bekasi, satu Bekasi, tapi ada Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi seperti itu Mbak Diana. Tapi kalau Bapak melihat tadi bahwa sekarang yang dibutuhkan ini adalah sinergitas ya Pak ya, antara pemerintah pusat dan juga provinsi. Sejauh ini bagaimana Pak? Apakah masih ada gap atau masih ada pemetaannya itu masih terputus atau seperti apa dalam hal apa misalnya? Iya, kalau dalam hal pembangunan mungkin kita sudah berterima kasih lah dengan pemerintah pusat ya. Tapi mungkin dalam hal beberapa hal seperti penanggulangan banjir. Karena kita akses Kota Bekasi itu dengan kecekungan yang ada, ini memang kita butuh akses keluar dari Kota Bekasi. Seperti contoh di pembuangan air kita ke saluran kali besar itu harus melalui Kabupaten Bekasi dan tentunya juga harus ada peran provinsi ataupun pemerintah pusat. Dan juga untuk sisi barat itu Bekasi kita juga kesulitan pembuangan, padahal kita tahu di situ ada BKT yang mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh Kota Bekasi agar air itu bisa tersalurkan pembuangannya ke sana. Namun hal tersebut karena regulasi tentunya juga kita memahami dan harapan kita regulasi itu bisa segera dipecahkan dan juga membawa manfaat lah untuk semuanya seperti itu Mbak. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mungkin pemirsa kita juga selama ini bertanya-tanya apa yang menjadikan kendala gitu atau faktor-faktor apa yang menyebabkan Kota Bekasi ini mungkin sering sekali mengalami banjir. Mungkin salah satunya dari keadaan topografinya ya Pak ya, karena memang daerahnya agak cekungan seperti itu ya. Oke, nah selain itu tadi adalah persoalan pembuangan dari air itu sendiri begitu. Kemudian ada lagi Pak kendala-kendala yang menyebabkan kenapa sih Bekasi ini sering banjir itu menjawab pertanyaan dari masyarakat. Dari kendala itu sebenarnya kami dari DPRD Kota Bekasi sudah mengesahkan perda tentang drainase. Harapan kita adalah kita Kota Bekasi punya drainase atau blueprint induk dari drainase Kota Bekasi. Karena saat ini kita bekerjanya hanya bersifat sektoral atau per wilayah. Nah dengan adanya blueprint drainase itu kita harapkan nanti drainasenya bisa terencana dan tertata dengan baik gitu. Dan seperti contoh-contoh kota-kota yang sudah mapan lah seperti Singapura ataupun Belanda, nah itu mereka punya drainase induk. Nah harapan kita itu sebenarnya kita juga pencontoh cukup nggak usah jauh-jauh. Kita punya BKT. Kita punya PIK yang sebagai contoh dengan teknologi ternyata air itu bisa dialirkan ke tempat yang lebih tinggi. Bukan air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, tapi bisa juga dari yang rendah ke yang tinggi dengan menggunakan teknologi. Nah makanya sekarang Kota Bekasi kita sudah menyiapkan perda drainasenya, tapi bagaimana tinggal kita merealisasikannya agar blueprint itu bisa segera bisa direalisasikan dan juga bisa diimplementasikan di Kota Bekasi seperti itu. Salah satu contoh yang Bapak tadi sampaikan adalah seandainya boleh untuk membuang air ke BKT begitu, itu mungkin di sana problematika banjir itu bisa tereduksi begitu ya Pak ya? Sangat tereduksi. Ya. Oke, semoga nanti pemerintah pusat juga mendengarkan ini ya Pak ya, bisa menjadi solusi ya Pak ya untuk mengurangi persoalan banjir di sana. Dan juga satu hal yang saat ini masyarakat mungkin juga banyak untuk diperbincangkan gitu Pak, masalah air bersih nih Pak. Kita coba untuk cermati dari akar persoalannya sendiri, boleh Pak dijabarkan apa sih yang menjadi kendalanya? Iya Mbak Diana, kita kemarin masyarakat Kota Bekasi baru mengalami masalah air bersih karena
kita ketahui bersama tercemarnya Kali Cilengsi dan Kali Cikeas. Apa pentingnya kedua sungai ini, Pak? Karena kita hanya bisa mengambil air bakunya dari sungai itu. Sungai gitu. Cilengsi ya, dan Sungai Cikeas. Jadi Sungai Cilengsi ada di Bogor ya, Pak Bogor ya? ya, Bogor, betul. okay. Nah, sedangkan untuk Kali Malang yang dilalui Kota Bekasi salah satunya itu diperuntukkan untuk PAM DKI. Jadi makanya, namun kemarin Mbak, kita juga berterima kasih juga, ternyata kita diberikan air pasokan dari Kali Malang itu, namun tidak mencukupi. Jadi harapan kita juga mudah-mudahan dalam program ini pemerintah pusat ataupun pihak-pihak terkait yang berwenang bisalah memberikan kami tambahan pasokan air bersihnya untuk masyarakat Kota Bekasi seperti itu, Mbak. Baik, itu yang menjadi harapannya. Tapi kalau tadi kita melihat apa yang menjadi problematika, ya apa yang terjadi di Sungai Cilengsi dan juga Sungai Cikeas yang akhirnya membuat masyarakat ini krisis air bersih, Pak? Iya, jadi pencemaran yang terjadi itu bukan di wilayah Kota Bekasi, pencemaran terjadi itu wilayah di Kabupaten Bogor. Makanya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah Bogor, Kabupaten Bogor agar ini bisa segera ditanggulangi. Karena memang hal itu terus berulang-berulang, Mbak. Dan itu memang belum sampai saat ini, kita harapkan juga dari Pak Kapolri, dari kepolisian bisa segera menindaklanjuti perusahaan-perusahaan para pembuang limbah itu. Karena sangat mencemari dan sangat tidak baik untuk lingkungan dan juga kesehatan masyarakat seperti itu, Mbak. Ya, artinya di sini juga menunjukkan keseriusan ya Pak ya dari pemerintah Kota Bekasi bahwa kendala itu juga sudah diupayakan, dicarikan solusinya dan kemarin akhirnya dengan mendapatkan pasokan air dari Kalimalang gitu dan sumbernya ternyata dari sungai di Cilengsi dari kawasan daerah penyangga Kota Bekasi juga. Oke. Nah, selain itu Pak, kalau itu tadi problematika persoalan air bersih dan juga banjir. Masalah pendidikan, Pak. Pendidikan ini juga kita melihat sepertinya begitu ya, masih ada kekurangan infrastruktur untuk SMA. Karena kalau kita melihat dari angka bangunan saja ya, infrastruktur SMP ini masih belum sepadan dengan SMA. Ini seperti apa Pak realitanya di sana dan kira-kira harapan dan juga solusi yang diharapkan seperti apa? Jadi begini Mbak Diana, memang regulasinya demikian. Untuk tingkat TK, SD, SMP itu dipegang oleh kota kabupaten. Nah, untuk SMA itu sendiri dipegang oleh tingkat provinsi. Itu regulasi undang-undang yang berlaku. Nah, dari komposisi yang ada, ternyata jumlah SMA ini tidak sampai 50% dari lulusan SMP. Nah, ini tentu jadi kendala. Dan harapan kita juga ini juga bisa segera ditanggulangi. Karena artinya kemarin putus sekolah sampai SMP saja? Iya, karena memang kota dan kabupaten itu hanya sebatas tingkat SMP. Untuk SMA itu dibina oleh tingkat provinsi seperti itu. Nah, makanya harapan kita ini kemarin setiap tahun masalah PPDB online, masalah PPDB penerimaan siswa baru itu selalu jadi kendala. Karena daya tampung SMA tidak mencukupi dari kelulusan SMP. Itu. Dan harapan kita ini juga terutama untuk pemerintah pusat ya, karena harapan kita juga karena banyak hal-hal yang jadi di luar kendali kami, kendali pemerintah kota. Seperti pembangunan, karena kan memang sekarang sudah dikelola oleh provinsi, jadi pembangunan kita serahkan kepada provinsi. Namun sebenarnya pemerintah kota sanggup untuk membangun USB atau unit sekolah baru untuk SMA. Tapi karena kewenangan ada di provinsi, jadi kita tidak melanjutkan hal tersebut. Dan harapan kita juga untuk penerimaan siswa baru itu bisa diserahkan kepada wilayah, karena kami yang tahu di lingkungan. Jadi untuk pengolahan dan juga pembelajarannya kita serahkan kepada provinsi. Dan ini tentunya juga sistem zonasi juga mungkin salah satu yang harus kita kaji kembali, Mbak. Gitu. Memang sistem zonasi ini bagus, namun ada yang perlu kita cermati lebih lah. Jadi bukan hanya yang dekat itu bisa sekolah di sana, tapi juga perlu, kalau menurut saya, masukan saya itu ada grade-nya juga, passing grade untuk masuk ke sekolah itu. Jadi jangan sampai si anak itu terbuai karena dekat rumahnya dengan sekolah, udah pasti masuk sekolah itu. Kalau bisa ada passing grade agar mereka juga melewati nilai-nilai tertentu untuk masuk ke sekolah negeri itu sendiri. Baik, baik. Ini menarik sekali karena memang banyak sekali anak-anak berprestasi yang akhirnya tidak bisa mendapatkan kesempatan karena tadi ya sistem zonasinya. Baik, terima kasih juga untuk sarannya tadi ya Pak. Kita juga akan membahas lagi nih Pak tentang persoalan kesehatan. Karena untuk menggagas sebagai kota metropolitan kita juga pastinya ingin supaya kesehatan di sana juga maju ya Pak ya. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan saya masih bersama dengan Pak Daryanto, anggota Komisi 2 DPRD Bekasi. Kita lanjutkan perbincangannya. Tadi menarik sekali masalah pendidikan juga sudah kita bahas. Kemudian problematika yang terjadi di Bekasi kita sudah mapping apa saja sumber permasalahannya dan bagaimana harapan dan juga upaya penyelesaiannya. Nah, satu lagi yang pastinya juga dinantikan oleh masyarakat ini adalah masalah kesehatan, Pak. Infrastruktur kesehatan yang ada di sana begitu. Ini memang itu menjadi hal yang umum ya Pak ya di Indonesia. Kalau misalkan masyarakat itu mau mendapatkan kesehatan yang layanan kesehatan yang lebih bagus harus keluar negeri. Nah, kira-kira ada upaya yang lebih jauh nggak yang dilakukan oleh Kota Bekasi Pak untuk menangani hal tersebut? Baik Mbak Diana, jadi kita ada 2 program kesehatan, baik program industri dan juga program untuk kesehatan masyarakat. Kalau untuk industrinya sendiri kita memang sekarang pemerintah Kota Bekasi sedang membangun beberapa rumah sakit bersetara internasional agar masyarakat Kota Bekasi pada khususnya atau masyarakat luar itu berobat ke Kota Bekasi. Karena bagaimanapun itu akan menjadi PAD untuk Kota Bekasi. Dan untuk masyarakat umum, ini pemerintah Kota Bekasi sudah menyiapkan 52 puskesmas dan malah ada 6 puskesmas yang kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Oke, sebelum lebih jauh lagi, kita coba kaji tipe C itu adalah puskesmas yang kalau puskesmas tidak rawat inapnya hanya terbatas, tapi ini rumah sakit tipe C ada dokter spesialisnya, ada IGD-nya dan juga ada pelayanan seperti rumah sakit umumnya seperti itu. Jadi memang kita sudah menyiapkan rumah sakit, target kita adalah di setiap kecamatan itu nanti ada setiap rumah sakit tipe C-nya. Ya. Dan juga kita selain BPJS, kita juga menyiapkan untuk masyarakat tidak mampu. Jadi di pemerintah Kota Bekasi sebagai komplementari dari BPJS, kita itu menyiapkan LKM-NIK, layanan kesehatan masyarakat berbasis NIK. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak punya biaya untuk berobat, kita siapkan itu. Jadi sekarang banyak yang tidak punya BPJS kan tidak dilayani dan tidak mampu, masa masyarakat tidak boleh berobat. Gitu. Masih masyarakat tidak mampu, tidak boleh sakit. Nah itu sudah kita siapkan program LKM-NIK itu komplementari dari BPJS. Jadi nanti dibayari langsung oleh pemerintah agar dimasukkan ke BPJS. Dan itu kerjasama kita sudah, karena kita sudah UHC kan dengan BPJS, makanya sekarang masyarakat Kota Bekasi sudah ditanggung semua secara keseluruhan oleh pemerintah Kota Bekasi. Luar biasa sekali. Kalau ini program pemerintah daerah ya Pak, LKM-NIK begitu ya Pak ya? Oh begitu. Dan jadi tadi sudah ada 6 puskesmas tipe C. Ini rencananya mau dikembangkan lagi Pak? Iya, target kita adalah setiap kecamatan karena kita ada 12 kecamatan. 12 kecamatan nah, semuanya setiap kecamatan ada. Gitu. Karena sekarang kita punya rumah sakit tipe B, rumah sakit Kasbula itu di pusat Kota Bekasi, di Bekasi Selatan. Nah harapan kita nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke sana. Jadi di setiap kecamatan minimal kan menghemat biaya dan menghemat faktor-faktor lainnya agar bisa perekonomiannya juga bisa menyebar ke seluruh Kota Bekasi, bukan hanya di satu wilayah gitu. Baik, gitu, ini menarik sekali karena juga tadi yang Bapak sampaikan untuk masyarakat sekarang akhirnya layanan kesehatan jauh lebih baik. Dan untuk warga sekitar mungkin yang mau berobat begitu ya, ini layanan kesehatan di Bekasi sudah akan digagas untuk bertaraf internasional. Jadi tidak perlu lagi ke luar negeri begitu ya Pak ya? Harapan kita demikian Mbak, karena kan sekarang kalau orang berobat ke Singapura, ke Malaysia, nah nanti cukup di Kota Bekasi aja gitu. Dan harapan kita juga nanti bisa mendatangkan para pasien-pasien dari luar, nggak usah keluar negeri lah. Di Kota Bekasi juga siap seperti itu. Infrastrukturnya juga sudah disiapkan sudah Pak disiapkan, sekarang mudah-mudahan betul seperti itu. Tapi apa Pak ini sekarang infrastruktur atau pembangunan yang sudah dirancang dan mungkin masih terhambat atau sedang berjalan di sana Pak? Jadi sekarang ini memang karena kita berfokus pada perdagangan dan jasa, sekarang banyak perdagangan mal-mal yang kita bangun di Kota Bekasi. Ya, memang dan selain itu juga hanya di Kota Bekasi loh Mbak yang ada saljunya. Iya, yaitu Trans Snow World. Jadi Kota Bekasi punya salju gitu dan kita harapkan juga nanti banyak investor-investor yang lainnya juga mau datang ke Kota Bekasi tentunya untuk mengembangkan bisnis dan juga investasi di wilayah Kota Bekasi. Dan malah saya dengar juga Kota Bekasi nanti dalam waktu dekat juga akan bikin tempak yang sekarang sebenarnya sudah ada juga di Cibubur juga sudah menyiapkan tempaknya juga sudah ada dan banyak lagi hal-hal lain yang memang sedang disiapkan dan kita juga hanya satu Mbak yang mungkin sekarang ini fokus kita di pendidikan yaitu kita belum punya sekolah universitas negeri di Kota Bekasi. Nah itu memang itu yang mengakibatkan kita masih tertinggal dengan wilayah lain karena kita belum punya universitas negeri itu aja. Jadi solusinya akan seperti apa itu Pak? Kemarin ada beberapa universitas yang menawarkan untuk dibuat universitas negeri tapi masih terkendala dengan masalah MOU-nya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti pemerintahan yang baru karena kan sekarang ini
kepemimpinan Pak Rahmat Effendi dan Pak Triadrianto sudah selesai di tanggal 20 September kemarin, dan sekarang sudah ada PJ Kota Bekasi, Pak Raden Gani Muhammad. Beliau sekarang PJ Kota Bekasi. Kita harapkan juga PR-PR ini bisa nanti dilanjutkan oleh beliau seperti itu, Pak. Iya, artinya masih ada harapan karena pasca pandemi kemarin Betul. semua sektor pastinya terdampak ya Pak ya. Betul sekali. Ini persoalan kesehatan tapi residunya ini memang menjalar di berbagai bidang. Betul. Dan seperti ini sekarang Bekasi berlari begitu ya untuk mengejar ketertinggalan kita sprint Kota 2 tahun. Bekasi. Iya. Kita berlari mengejar semua ketinggalan-ketinggalan kemarin pada saat pandemi, dan ini terbukti Mbak dengan peningkatan PAD kita sekarang sudah kembali normal seperti sebelum pandemi, dan harapan kita ini juga terus meningkat. Dan tentunya sekali lagi cita-cita kami Kota Bekasi bukan hanya sebagai penyokong atau penyangga ibu kota, tapi bisa menjadi kota metropolitan yang baru. Iya. Ini harapan terbesarnya Pak dari berbagai lintas sektor pemerintah pusat untuk pembangunan dan juga kemajuan Kota Bekasi ini apa Pak? Iya. Jadi tentunya kami juga berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat yang sudah banyak juga turut serta membangun Kota Bekasi, karena tanpa bantuan pusat pun kami Kota Bekasi tentunya tidak akan punya kemampuan untuk hal tersebut, terutama bicara infrastruktur. Namun sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, banyak hal-hal yang lainnya juga yang kita harapkan pemerintah pusat bukan hanya bicara infrastruktur, tapi juga bicara tingkat pembangunan masyarakatnya, sumber daya masyarakat, manusianya seperti itu juga menjadi peran utama kita. Tentunya kita sebentar lagi akan masuk ke tahun pemilu, dan harapan kita juga ayo sama-sama kita bangun, kita merangkul, dan juga tidak ada seperti yang lalu-lalu perpecahan, karena dengan perpecahan akan sulit kita membangun Kota Bekasi, Mbak, seperti itu. Benar sekali, dan pastinya yang tadi dibutuhkan adalah sinergitas begitu ya Pak ya. Betul. Dan kita juga mengapresiasi sekali Pak Daryanto ini merupakan salah satu perwakilan rakyat yang sering sekali turun ke lapangan kalau kita melihat, bahkan sampai drainase saja Bapak turun ya Pak ya untuk memantau itu. Dan juga seringkali juga mengkritisi ketika ada program-program pemerintah yang masih terhambat atau belum berjalan. Terima kasih banyak untuk kontribusinya. Semoga Bekasi semakin maju ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga berbagi di CNN Indonesia. Sehat selalu, sukses terus Pak Daryanto. Terima kasih Mbak Dena. Baik, dan demikian perbincangan saya dengan Pak Daryanto, anggota Komisi 2 DPRD Bekasi, dan semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.